harus menelan hasil buruk usai takluk 1-2 dari Fulham di kandang sendiri. Fulham unggul cepat melalui Kenny Tete dan Harry Wilson di 10 menit awal. Sedangkan Spurs hanya balas sekali melalui gol Mohamed Kudus di babak kedua. Hasil ini bikin Spurs tertahan di urutan 10 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Manchester City menang dramatis 3-2 atas Leeds United. Laga sempat bertahan dengan skor 2-2 sebelum akhirnya Phil Foden mencetak gol kemenangan di menit 90+1. Ini jadi gol kedua Foden di laga ini. Dengan tambahan 3 poin, City merebut kembali posisi 2 klasemen sementara. Bergeser ke Italia, ada AC Milan yang menang tipis 1-0 dari Lazio. Gol semata wayang Rafael Leao pada menit 51 jadi pembeda di laga ini. Kemenangan ini bikin Milan kembali ke puncak klasemen untuk sementara. Sedangkan Lazio tertahan di urutan 8. Di laga lain ada Juventus yang menang 2-1 dari Cagliari. Tim tamu unggul lebih dulu lewat gol Sebastiano Esposito. Namun Juve berhasil membalikkan keadaan melalui 2 gol Kenan Yildiz menit 27 dan 45+1. Ini jadi kemenangan perdana dari 3 pertandingan terakhir Juve di Serie A. Sementara dari La Liga, ada Barcelona yang menang 3-1 atas Alaves. Tim tamu unggul cepat melalui aksi Pablo Ibanez. Namun, Barca tak hanya diam. 3 gol balasan langsung datang dari Lamine Yamal dan Bres Dani Olmo. Kemenangan ini bikin Barca rebut puncak klasemen sementara dari Real Madrid. Di pertandingan lain, ada Atletico Madrid yang menang 2-0 dari Real Oviedo. Alexander Sørloth jadi pahlawan dengan brace-nya di menit 16 dan 26. Dengan tambahan 3 poin, Los Rojiblancos naik ke urutan 3 klasemen sementara La Liga. Real Madrid yang sudah menghubungi Liverpool soal batalnya ketertarikan kepada Ibrahima Konate, kabarnya telah mengidentifikasi nama-nama baru untuk didekati. Menurut Sport Illustrated, ada 5 nama yang masuk radar El Real. Selain Maguire dan Dayot Upamecano, kabarnya ada Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund, Castello Luqueba dari RB Leipzig, dan Jeremy Ceket dari Rennes. Nantinya kelima pemain ini dipertimbangkan mana yang paling cocok dan realistis. Madrid akan memulai operasi pada Januari, tapi merealisasikan transfernya di akhir musim. Masih dari Madrid, ada Xabi Alonso yang membalas sindiran Joan Laporta beberapa hari lalu. Dikutip dari Football Espana, Laporta sempat menyebut para pejabat di klub Bernabeu memiliki Barcelonaitis. Pernyataan ini direspon tegas oleh Xabi. Menurutnya, pernyataan Laporta tidak penting untuk dikomentari. Itu hanya sekelas siaping saja. Xabi meminta media dan seluruh elemen untuk fokus pada pertandingan berikutnya saja. Mari kita fokus pada apa yang menjadi milik kita. Menangkan dengan cara yang sportif dan pantas. Setiap pertandingan adalah ujian untuk itu, kata Xabi. Dari Barcelona, Direktur Olahraga klub yakni Deco kabarnya telah mengidentifikasi pemain sayap baru untuk berjaga-jaga apabila Rafinha pindah dalam waktu dekat. Dilansir Vicayas, nama yang muncul dalam daftar Deco adalah Savinho dari Manchester City. Barca memandang Savinho sebagai investasi cerdas untuk masa depan. Ia muda, berbakat, dan memiliki ruang untuk terus berkembang. Profilnya sesuai dengan apa yang ingin disegarkan Barcelona di lini serang jika Rafinha akhirnya hengkang. Kabarnya transfer tersebut dapat diselesaikan dengan harga 60 juta euro. Manchester United kabarnya tak bercanda soal ketertarikannya kepada Vinicius Junior. Pemain asal Brasil itu kabarnya jadi opsi pertama untuk mengisi pos pemain sayap yang jago gocek, punya naluri gol tapi bisa jadi pelayan bagi para striker. Dilansir Defensa Central, Ineos kabarnya sudah menyiapkan dana super besar untuk menggoda Vini. Klub Inggris itu akan menawar Vini di angka 200 juta euro. United ingin menjadikan Vini seperti Cristiano Ronaldo versi baru, seorang fenomena pemasaran, pemimpin tim, dan kandidat Ballon d'Or di masa depan. Masih dari Manchester United, celah menghadapi Crystal Palace, Ruben Amorim memberikan komentar jujur tapi menarik. Komentar itu dilayangkan kepada salah satu pemainnya, Patrick Dorgu. Dilansir The Athletic, Amorim yakin Patrick Dorgu kesulitan menghadapi tekanan bermain untuk Manchester United. Itu terlihat dari bagaimana Dorgu memegang bola, penuh anxiety. Dia merasa gugup dan cemas sehingga membuat kita yang nonton ikut anxiety. Yang membuat pelatih kepala United semakin bingung, Dorgu bisa bermain bagus
bagus di tim Denmark. Itu masih jadi PR yang belum terselesaikan. Dari Arsenal, Mikel Arteta melempar pujian sekaligus doa untuk gelandang terbaiknya Declan Rice. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Arteta merasa bahwa Rice merupakan gelandang dengan top level untuk saat ini. Arteta bahkan berharap Rice bisa meraih Ballon d'Or suatu saat nanti. Semoga saja. Itu artinya kami sudah menang banyak. Biasanya ada hubungannya dengan itu. Dia luar biasa beberapa hari yang lalu. Saya pikir dia sudah luar biasa sejak awal musim. Dan dia pemain yang luar biasa dan penting bagi kami, kata pelatih Arsenal itu. Aston Villa kabarnya akan menjadikan Igor Thiago striker Brentford sebagai suksesor jangka panjang Ollie Watkins. Dilansir Mirror, Igor tampil memukau di awal musim ini. Ia sudah mengemas 11 gol dari 13 pertandingan Premier League musim ini. Villa pun akan bergerak cepat sebelum klub lain menyadari talenta Igor. Unai Emery menekan klub untuk melayangkan tawaran senilai 50 juta pound ke Brentford Januari nanti. Tapi Brentford tentu tak bodoh, mereka tak mau kehilangan pencetak gol utamanya lagi. Karena mereka baru saja menjual Bryan Mbeumo dan Yoane Wissa. Inggris sudah, kini kita bergeser ke Italia. Laga antara AC Milan dan Lazio memang dimenangkan Milan. Namun di akhir pertandingan beberapa keputusan wasit justru tuai polemik. Dilansir Football Italia, terjadi kekacauan di pinggir lapangan saat penghentian pertandingan ketika wasit Giuseppe Collu mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap terakhirnya Pavlovic. Hal itu juga menyebabkan Max Allegri dan asisten manajer Lazio Marco Lani diusir keluar lapangan karena melakukan perdebatan hebat. Kemarahan Lazio pun mengakibatkan tim enggan menemui pers selepas pertandingan. Sebaliknya, mereka mengunggah rekaman kejadian tersebut di saluran media sosial mereka dengan pesan ini. Kami mohon maaf karena tidak bisa datang ke ruang pers malam ini, tetapi biarkan gambar-gambar ini yang berbicara. Di sisi lain, Stadion Udinese Blunergy Stadium kabarnya mendapat penghargaan unik. Dilansir Get Football News Italy, lewat stadionnya, Udinese telah dianugerahi penghargaan The Sanctis yang bergengsi. Penghargaan tersebut mengakui Stadion Blunergy sebagai salah satu infrastruktur olahraga paling maju dan ramah lingkungan di Eropa. Penghargaan ini diserahkan oleh legenda sepak bola Italia Dinosaur kepada Magda Pozzo dari grup pemilik Udinese. Acara penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Keamanan Energi Italia Gilberto Pichetto Fratin dan Presiden Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC Gabriel Gravina. Mampir ke Turki, ada sikap keren dari Beşiktaş. Dilansir Daily Sabah, klub Beşiktaş menolak tawaran sponsor dari Coca-Cola dengan alasan kepekaan terhadap sentimen publik atas kekejaman Israel yang terus berlangsung di Gaza. Kami tidak bisa menerima kesepakatan seperti itu karena kami tidak menganggapnya etis. Sebagai Beşiktaş, prioritas kami selalu kepekaan komunitas kami. Kejadiannya jelas dan para penggemar kami tidak mendukung kesepakatan ini. Dengan mempertimbangkan perasaan bangsa dan masyarakat kami tidak ingin melanjutkan kesepakatan semacam itu, kata Sekretaris Jenderal Beşiktaş Ugur Fora. Selain Beşiktaş, Trabzonspor pun kabarnya menolak kerjasama ini. Coca-Cola memang sedang dalam upaya perbaikan citra setelah penjualan Coca-Cola di Turki terus menurun. Sementara dari kabar internasional, Iran kabarnya telah mengambil sikap soal drawing Piala Dunia 2026. Dilansir Al Jazeera, Iran bakal memboikot undian atau drawing Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat pada 5 Desember 2025. Ini dilakukan Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI karena pemerintah Presiden Donald Trump menolak memberikan visa masuk beberapa delegasi Iran. Kami telah menginformasikan kepada FIFA bahwa keputusan yang diambil Iran tidak ada hubungannya dengan olahraga, kata juru bicara FFIRI. Namun, disampaikan pula bahwa tidak semua delegasi Iran ditolak visanya. 4 delegasi Iran, termasuk pelatih Amir Galenoy, visa masuknya diterima oleh Amerika Serikat. Meski begitu, Iran merasa ini keputusan yang tak berdasar. Kembali ke Inggris, tapi kali ini berhubungan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dilansir Bola Sport, Gary Rowett, pelatih Oxford United, meminta Erick Thohir yang kini berstatus pemilik tunggal klub untuk belanja pemain pada bursa transfer Januari. Tujuannya simpel, yakni demi menghindari degradasi. Selain itu, Gary juga meminta klub lebih bijak dalam merekrut pemain.
Ia merasa ada kesalahan dalam proses rekrutmen di bursa transfer musim panas lalu. Jendela transfer musim dingin akan sangat krusial bagi Oxford yang hanya terpaut 1 poin dari jurang degradasi. Sementara dari calon pelatih timnas Indonesia, Giovanni Van Bronckhorst tampaknya semakin dekat dengan pekerjaan melatih di Indonesia. Dilansir Kompas, media ternama asal Inggris Sky Sport melaporkan jika Liverpool telah mewawancarai mantan pelatih timnas Kanada John Hartman. Ia masuk dalam radar Liverpool untuk menggantikan Giovanni Van Bronckhorst yang tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Itu artinya Liverpool sudah memberikan lampu hijau untuk Giovanni untuk pergi. Berita ini seakan menguatkan dugaan kalau Giovanni sudah setuju untuk gabung skuad Garuda. Kita tunggu saja. Manchester United sebentar lagi akan kedatangan pemain muda baru. Cristiano Rosca, pemain berusia 17 tahun dari Kolombia, sedang on the way Manchester untuk menandatangani kontrak. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, United sudah merampungkan kesepakatan dengan klub Fortaleza dengan biaya sekitar 1 juta US dollar. Pengumuman transfer ini akan segera dipublikasikan. Namun Rosca tak akan langsung masuk skuad utama MU. Ia akan memulai dari tim muda terlebih dahulu. Ibrahima Konate kabarnya sudah dicoret dari daftar calon bek baru Real Madrid. Dilansir Football Espana, Madrid telah memutuskan untuk mengurungkan niat mendatangkan Konate akhir musim nanti. Madrid kabarnya sudah memberitahu Liverpool soal ini. Konate memang cocok untuk skema permainan Madrid. Tapi sama halnya dengan pemain Liverpool yang lain, performa Konate justru kian menurun. Itu membuat Madrid tak senang. Madrid kabarnya mengalihkan fokus ke Maguire atau Dayot Upamecano. Bergeser ke Spanyol, ada Kenan Yildiz yang kabarnya cukup tertarik jika ada tawaran datang dari Real Madrid. Dilansir Vikayas, Yildiz sebetulnya setia pada Juventus. Ia ingin membantu tim kembali ke kejayaan. Tapi pendirian Yildiz mulai goyah jika ada satu klub yang datang mencarinya. Ya, klub yang dimaksud Yildiz adalah Real Madrid. Madrid memandang Yildiz sebagai pemain sayap berkualitas. Ia bisa jadi suksesor yang pas jika Vinicius Junior pergi. Pemain asal Turki itu pun tertarik untuk menggantikan bintang Brasil itu. Kabarnya 75 juta euro jadi angka yang cukup untuk memboyong Yildiz ke Santiago Bernabeu. Masih dari Madrid, ada Sergio Ramos yang kabarnya membuka peluang untuk kembali berseragam El Real. Dilansir Defensa Central, Ramos telah memutuskan untuk hengkang dari klub Meksiko Monterrey akhir tahun ini. Sang pemain kabarnya ingin kembali ke Spanyol. Ia juga tak keberatan untuk kembali ke Madrid. Ramos tahu Madrid sedang bermasalah dengan lini belakang. Ia siap membantu jika dibutuhkan. Sementara itu, Florentino Perez mengaku kalau kembalinya Ramos ke Madrid itu mustahil. Ia yakin kalau masa bakti Ramos sudah cukup. Jika harus kembali ke Spanyol, Perez merekomendasikan Ramos untuk mencari klub lain saja. Dari Spanyol kita ke Italia. Jonathan David yang tak kunjung menemukan sentuhan terbaiknya di Juventus telah menarik perhatian beberapa klub Liga Spanyol. Salah satu yang serius adalah Sevilla. Dilansir Foot Italia, Sevilla berencana untuk meminjam penyerang tersebut selama sisa musim ini. Nantinya, Sevilla bisa memasukkan klausul pembelian di akhir masa peminjaman. Klausul itu bisa aktif jika David tampil memuaskan di La Liga. Kontrak David dengan Bianconeri baru akan berakhir pada Juni 2030 dan klub hanya akan melepas pemain Kanada itu jika ada pengganti yang cocok di Januari nanti. Atalanta kabarnya sudah bergerak lebih dulu untuk menggoda striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Dilansir Football Italia, Ladea melayangkan proposal senilai 40 juta euro ke Palace. Namun, klub Inggris itu menolak mentah-mentah tawaran Atalanta. Atalanta kabarnya akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi. Namun, kegagalan Ladea akan dimanfaatkan oleh AC Milan. Ketertarikan tulus dari Milan kabarnya membuat Palace bersedia membuka negosiasi dengan Milan. Namun, tim asuhan Max Allegri itu belum menyerahkan tawaran resmi untuk Mateta. Mampir ke Belanda, pemain Go Ahead Eagles Victor Edvardsen baru saja mendapat sanksi internal dari klub. Dilansir Sport Bible, Victor ketahuan mengejek fisik gelandang Stuttgart Angelo Stiller di pertandingan Europa League beberapa hari lalu. Victor menyinggung soal bentuk hidung Stiller yang aneh, padahal itu merupakan kelainan cleft lip sejak lahir. Aksi tak terpuji ini membuat Victor didenda 500 euro atau hampir 10 juta rupiah oleh Go Ahead. Nantinya, uang tersebut akan didonasikan ke Yayasan Sosial Klub.
Dari kabar internasional, keputusan FIFA yang membolehkan Cristiano Ronaldo tampil sejak laga pembuka Piala Dunia 2026 memantik diskusi luas di level internasional. Dilansir bola.net, Ronaldo semula harus menjalani hukuman 3 pertandingan atas tindakan menerjang dengan siku di laga melawan Irlandia. Ronaldo sudah melewatkan 1 laga kualifikasi, tapi 2 sisa larangan bertandingnya kini ditangguhkan. Keputusan tersebut membuat negara-negara yang akan menjadi lawan Portugal di fase grup Piala Dunia 2026 akan melayangkan gugatan ke FIFA dengan membawa kasus ini ke CIS. Sementara dari Asia Tenggara, Federasi Sepak Bola Singapura atau FES resmi menunjuk pelatih untuk tim nasional mereka. Sosok yang ditunjuk adalah pelatih lokal berusia 35 tahun, Gavin Lee. Ia sebelumnya hanya berstatus sebagai pelatih interim. Gavin Lee adalah pelatih yang membawa Singapura lolos ke Piala Asia 2027. Singapura lolos setelah menang atas Hong Kong dengan skor 2-1 di grup C kualifikasi Piala Asia 2027 pada 18 November 2025. Ini jadi sejarah bagi sepak bola Singapura. Selain itu, Lee jadi pelatih lokal Singapura pertama sejak terakhir kali terjadi pada 2018. Sejumlah media asal Vietnam langsung memberikan sorotan setelah PSSI mengumumkan 5 pemain naturalisasi yang dibawa oleh timnas Indonesia U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Dilansir bola.com, mereka mulai ketakutan dengan materi pemain Indonesia yang tergolong mewah. Ada media Vietnam lainnya, Twitter, yang juga menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dengan bantuan 5 amunisi naturalisasi ini. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia U22 bakal jadi tim kuat di SEA Games 2025. Pada SEA Games ke-33, Indonesia merupakan juara bertahan setelah meraih medali emas di Kamboja pada 2023. 2 tahun telah berlalu, tetapi tim ini masih memiliki kekuatan yang kuat dan berkualitas berkat program pelatihan pemuda yang sistematis. Tulis Twitter.